Yeah, I hit a bitch cause I got nothing to lose. But it all cash, I got something to prove. And I'm just fucking with them, I got nothing to do. Running through these checks like the ones on my shoes. So don't get judged like you need. I'll tell that hoe if we need. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Muhammad Kamal dari kelompok 4 mempresentasikan tentang proses penyusunan laporan keuangan instansi pendidikan swasta. Nanti juga ada terusan dari saya, itu dari saudara Ahmad Reusur Rahman dan juga saudari Pradin Lauren Edward. Untuk yang pertama penjelasan dari saya yakni langkah-langkah membuat laporan keuangan sekolah di Excel. Ada 7 jenis laporan. Terlebih dahulu sebelum kita membuat laporan keuangan sekolah, yakni yang pertama adalah pengklasifikasian transaksi keuangan yang terjadi di sekolah. Terus yang kedua itu menganalisis pengaruh transaksi tersebut terhadap pos-pos laporan keuangan. Yang ketiga, mencatat laporan atau mencatat susunan laporan pertama dan kedua ke jurnal akuntansi. Yang keempat adalah memindahkan hasil catatan di jurnal akuntansi ke buku besar. Yang kelima, membuat daftar saldo, neraca saldo dan juga trial balance. Yang keenam, itu membuat penyesuaian terhadap pos tertentu di dalam laporan keuangan. Setelah itu, selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan lengkap. Dan yang terakhir adalah isi dari laporan keuangan lengkap adalah ke 5 poin yang sudah dituliskan pada yang saya sebutkan. Dan selanjutnya adalah pengklasifikasian transaksi keuangan yang terjadi di sekolah. Dalam mengklasifikasikan transaksi keuangan yang ada di sekolah, itu Anda perlu membuat 5 pos atau akun utama. Yang pertama adalah pos aset atau aktif. Nah, contohnya adalah uang kas, perlengkapan, utang piutang dan lain-lain. Dan yang kedua adalah pos liabilitas atau kewajiban. Untuk example atau contoh adalah utang, pajak, tagihan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pos ekuitas atau pos modal. Contohnya adalah dana bantuan, dana pendirian, sekolah awal, dan lain-lain. Yang keempat adalah pos pendapatan atau pos revenue. Contohnya adalah pembayaran SPP. Dan yang terakhir adalah pos biaya atau expenses. Contohnya adalah gaji karyawan, gaji para guru, gaji para pendidik, dan seluruh staf, dan juga biaya untuk operasional sekolah dan lain-lain. Terima kasih, nanti dilanjutkan sama pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Reusur Rahman ingin menyampaikan poin-poin terkait proses laporan keuangan khususnya di instansi pendidikan. Salah satunya itu menganalisis pengaruh transaksi terhadap pos-pos laporan keuangan. Setelah membuat pos berdasarkan klasifikasi transaksi yang terjadi di sekolah, susunan laporan keuangan sekolah yang berikutnya adalah menganalisa pengaruh transaksi tersebut ke tiap pos. Contohnya, jika pada akhir bulan mengeluarkan uang sebesar 25 juta untuk gaji guru, maka dalam susunan laporan keuangan akan tercatat seperti kolom debit diisi gaji guru, kolom kredit diisi kas yang nominalnya sama-sama 25 juta. Artinya transaksi ini mempengaruhi 2 pos, yaitu mempengaruhi uang dalam pos aset atau aktiva dan menambahkan uang dalam pos biaya atau expense.
Dengan begitu, kita bisa tahu pengaruh tiap transaksi yang dilakukan di sekolah terhadap tiap pos yang sudah diklasifikasikan tadi. Dan tentunya tiap pos harus memiliki catatan yang sinkron antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu mencatat susunan laporan pertama dan kedua ke jurnal akuntansi, yang mana setelah seluruh transaksi sudah dicatatkan termasuk dengan pengaruhnya ke setiap pos. Berikutnya yaitu membuat jurnal akuntansi, yang mana jurnal akuntansi ini merupakan rangkuman dari seluruh pencatatan yang sudah kita lakukan di kedua laporan sebelumnya. Selain itu, jurnal akuntansi juga ditulis berdasarkan setiap transaksi yang terjadi di sekolah dengan mencatat pos mana saja yang terpengaruh. Sebagai contoh, bila total SPP yang diterima sekolah selama 1 bulan 50 juta, maka jurnal akuntansi yang ditulis adalah di kolom debit kita tulis kas dengan nominal 50 juta dan kredit, kolom kredit penerimaan SPP dengan nominal 50 juta dengan keterangan pembayaran SPP akan menyebabkan kenaikan dalam pos kas sehingga ditulis sebagai debit, sedangkan akan mengurangi jumlah penerimaan SPP dalam 1 tahun sehingga ditulis sebagai kredit. Sebagai contoh lain berikutnya yaitu adalah jika harus membayar listrik sebesar 2.500.000 untuk 1 bulan, maka jurnal akuntansi yang harus ditulis adalah kolom debit biaya operasional 2.500.000 dan kolom kredit tertulis kas sebesar 2.500.000 dengan keterangan pembayaran listrik akan dimasukkan ke dalam pos biaya atau expense dengan subpos biaya operasional sebagai debit. Selain itu, pembayaran listrik yang dibayarkan melalui kas juga akan dicatat sebagai kredit di pos aset. Jadi seluruh transaksi dalam 1 bulan, 1 tahun, atau sesuai jangka waktu yang diinginkan akan dicatat dalam jurnal akuntansi dengan format kurang lebih seperti di atas. Yang terakhir, memindahkan hasil catatan di jurnal akuntansi ke buku besar, yang mana langkah menyusun laporan keuangan sekolah ialah mencatat dan memindahkan seluruh data di jurnal akuntansi ke buku besar atau ledger. Buku besar ini merupakan kumpulan dari rekening-rekening yang berisi data mengenai saldo atau nilai transaksi berdasarkan periode akuntansi tertentu, bisa 1 bulan, 1 triwulan, 1 semester, atau 1 tahun dan seterusnya. Yang mana nantinya buku besar ini akan sangat berpengaruh ketika kita masuk ke dalam tahap pembuatan neraca saldo dan neraca percobaan. Dan karena dalam contoh ini kita bisa menggunakan Microsoft Excel dalam menyusun laporan keuangan sekolah, maka gunakan saja format buku besar yang banyak tersedia di Google. Jadi sekarang kita tinggal kopas data transaksi dan nominal sesuai yang ada di sekolah. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu yang keenam adalah membuat daftar saldo, neraca saldo, dan trial balance. Setelah kalian membuat buku besar, kalian akan membuat daftar saldo tersebut dan neraca saldo dan trial balance. Dikarenakan di setiap isi saldo-saldo buku besar tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung neraca saldo seperti itu. Cara membuat neraca saldo yang paling mudah yaitu dengan memposting saldo-saldo kalian di neraca. Selain itu, fungsi dari pembuatan neraca saldo itu sendiri adalah untuk memeriksa keluar atau masuknya uang dalam laporan keuangan sekolah. Kita lanjut, yaitu nomor 7 itu membuat penyesuaian terhadap pos tertentu di dalam laporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam nomor 2 dari terakhir dalam proses penyusunan laporan keuangan sekolah. Penyusunan terhadap laporan keuangan ini perlu dilakukan untuk menggambar kondisi yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Sebab jika tidak disesuaikan, bisa jadi laba menjadi lebih terlalu besar ataupun kerugian menjadi lebih terlalu kecil karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Adapun 4 jenis
nilai pos dalam laporan keuangan yang harus disesuaikan hasilnya ataupun nilainya, yaitu yang pertama adalah rekening pendapatan yang dilakukan di muka, yang kedua rekening pembayaran yang dilakukan di muka, yang ketiga adalah rekening penyusutan dan depresiasi aset tetap, dan yang terakhir adalah rekening persediaan barang. Nah, di PPT sudah diberikan contohnya, yaitu tentang contoh dari penyesuaian terhadap aset ataupun pos tertentu yang paling terlihat adalah dalam aset, sarana, dan prasarana. Yaitu contohnya itu cara menghitung depresiasi pada mobil operasional untuk antar jemput siswa. Nah, di PPT itu diibaratkan sekolah kalian membeli mobil untuk operasional dengan harga 200 juta dan masa ekonomisnya selama 10 tahun. Nah, kalian bisa melihatnya dan bisa membacanya seperti itu ya. Pasti insya Allah kalian bisa paham. Jadi, artinya nilai penyusutan aset dari mobil operasional tersebut adalah Rp1.562.500 per bulan. Yang terakhir adalah penyusunan laporan keuangan lengkap. Nah, ini caranya dengan mengumpulkan atau menyimpulkan sebuah susunan laporan keuangan sekolah yang sudah Anda kumpulkan dari awal tadi. Nah, bagian laporan keuangan bagian terakhir berisi laporan dari yang pertama posisi keuangan, yang kedua laba dan rugi, yang ketiga adalah perubahan ekuitas, yang keempat adalah arus kas, yang kelima adalah catatan laporan keuangan. Dan yang pasti, angka yang ditulis dalam laporan tersebut harus sesuai atau sama dengan apa yang telah ditulis di buku besar, serta memasukkan catatan penyesuaian aset yang mengalami penyusutan ataupun depresiasi seperti itu. Nah, setelah kalian telah membuat 5 laporan tersebut, setelah itu kalian bisa mengirimnya kepada kepala sekolah ataupun kepada pihak yang berwenang dalam lembaga pendidikan tersebut, baik menggunakan Excel, buku, ataupun program manajemen keuangan sekolah. Urutan cara membuat laporan keuangan ini sebenarnya sama saja, bedanya adalah di mana media pencatatannya saja. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.